Halo Sobat Kestel, welcome to a Podcastel berbahas bersama Bunga di sini yang akan membahas seputar virus yang kayaknya belum mau beranjak pergi nih dari Indonesia. Yap, bener banget. Saat ini, di episode perdana kali ini, saya mau membahas seputar virus COVID-19. Nah, pas banget saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu dokter yang bekerja di Pasar Minggu, Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan juga dokter yang menangani pasien COVID-19. Selamat pagi Dokter Mardiana. Ya, pagi. Mardia. Oh, Mardia. Ya. Dokter Mardia. Ya. Maaf ya dok, salamannya sekarang dari jauh dulu karena masih dalam rangka physical distancing tentunya. Betul. Benar dok? Ya. Iya. Jadi untuk siang ini kita ngobrol yang santai-santai aja, tapi tetap serius karena harus mengedukasi dan memberikan informasi kepada Sobat Kestel yang lagi nonton ya dok. Ya, oke. Oke, nah yang paling penting nih dok, pertama-tama yang mau aku tanyain, gimana kabar dokter hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, syukur banget dok, karena kan sebagai tenaga medis nih, resiko yang dokter terima jauh lebih tinggi ya. Ya, pastinya. Ya. Nah, dokter pernah menangani pasien dengan positif COVID-19? Pernah. Boleh diceritakan dok kepada Sobat Kestel yang sedang menonton, mungkin bagaimana sih pengalamannya saat menangani gitu? Ya, jadi kalau saya Dr. Mardia dari Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu. Kami di Puskesmas banyak sekali menangani pasien-pasien COVID-19. Sampai sekarang pun juga kami masih dapat. Jadi kami kan menerima data-data dari atas sama dari bawah. Gitu ya, maksudnya dari atas dari Dinas Kesehatan memberikan data ke kami untuk pasien-pasien yang mungkin sudah memang terdeteksi positif gitu. Nah, terus kami juga dapat berita atau dapat laporan dari masyarakat bahwa iya ini pasien ini ada keluhan atau hasilnya mungkin dia setelah di pemeriksaan positif. Nah, itu kami yang menangani. Mulai dari dapat hasil pertama, kemudian kami kontak pasiennya gitu ya, terus kami kasih masukan gitu ya, bagaimana kondisinya saat itu, apakah stabil gitu ya atau ada keluhan. Nah, kemudian kami telusur juga misalnya apakah bisa untuk isolasi mandiri di rumah gitu ya. Kalau misalnya ternyata tidak bisa, nanti kami fasilitasi juga untuk dirujuk ke rumah sakit yang mungkin available gitu. Nanti setelah itu pun juga kami tetap pemantauan untuk keluarganya, untuk pasien tersebut tetap kami tanyakan selama 14 hari ke belakang gitu. Apakah ada keluhan gitu ya. Juga hasil pemeriksaan lanjutan gitu. Nah, itu tetap kami pantau. Gitu. Oke, baik. Jadi keadaan sekarang di Puskesmas Pasar Minggu setelah berlakunya new normal ini, apakah pasien yang datang tuh semakin banyak atau justru lebih berkurang? Iya, makin banyak. Makin banyak iya, ya, jadi dok ya? tetap banyak untuk pasien yang berobat biasa gitu ya, makin banyak juga karena mungkin sudah new normal pikirannya ya. Cuma setelah new normal ini juga kita dapat laporan kasus juga makin banyak sebenarnya gitu. Karena mungkin masyarakat ini hanya fokus terhadap kata normalnya saja. Normalnya gitu. saja iya, dan new-nya belum. Iya benar. Padahal justru adaptasi baru ini sebenarnya kalau diterapkan dengan benar oleh masyarakat pasti tentunya baik ya dok, karena untuk menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Iya itu dia baik sekali. Misalnya seperti new-nya itu kan mencuci tangan tadi, terus menggunakan masker gitu ya. Terus dijaga tangan tuh jangan mungkin kena ke wajah gitu. Nah mungkin membiasakan hal itu yang mungkin belum terlalu terbiasa ya gitu ya. Nah untuk ngomong-ngomong soal rapid test nih dok, apa sih perbedaan rapid test dan swab test? Rapid test dan swab test. Jadi rapid itu untuk melihat antibodi seseorang di dalam badannya dia. Gitu. Dia rapid itu melihat antibodi. Jadi kalau misalnya orang itu terkena virus nih gitu ya. Nah, badan kita kan bereaksi nih, bereaksi untuk melawan gitu ya. Nah, antibodi itulah yang diperiksakan oleh si rapid itu. Gitu. Sedangkan kalau untuk swab test memang melihat si virusnya langsung. Ada virusnya enggak gitu. Bedanya itu. Memang makanya kami menyarankan atau menghimbau masyarakat, kebetulan karena kami juga kan ada swab massal namanya gitu ya. Lebih baik kita tesnya tes swab aja gitu. Gitu. Ya. Tapi kayak rapid test ini tuh diwajibkan nggak sih dok untuk seluruh masyarakat memeriksa gitu? Kalau diwajibkan sebenarnya sih tidak diwajibkan, tapi memang sebaiknya untuk diperiksa. Cuma kembali lagi memang kita menyarankannya sebaiknya yang swab tadi. Oh, yang langsung ke swab aja. Swab aja, iya. Sebaiknya diperiksakan, terutama kalau memang yang ada keluhan atau misalnya ada kontak sebelumnya dengan pasien COVID gitu ya, atau ada perjalanan ke wilayah yang zona merah misalnya, gitu.
Lalu kalau swab test ini tuh bisa dilakukan nggak di puskesmas Pasar Minggu gitu? Ya, di puskesmas kami bisa dilakukan untuk pengambilan swab. Swabnya bisa kami lakukan, tapi memang hasilnya itu untuk semua puskesmas itu tidak bisa misalnya kalau kita ambil darah gitu ya, kan dicek tuh darahnya, setelah diambil darahnya. Nah, ngecek si hasil sampelnya itu kita kirimkan ke lab. Gitu. Cuma di kita bisa kita dilakukan pengambilan swabnya memang. Jadi langsung bisa datang nih kalau ada yang mau gitu masyarakat segera ke puskesmas terdekat gitu bisa ya dok dilakukan? Nah, kalau dilakukan jadi gini, kita kan kalau saya di puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, ada kita pemeriksaan labnya, analis labnya namanya ya. Cuma kalau untuk puskesmas terdekat, kayak di Pasar Minggu ini kan kita punya 9 puskesmas kelurahan. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman ada keluhan gitu ya, boleh langsung ke puskesmasnya aja gitu ya, bilang misalnya saya ada keluhan, terus saya ada kontak COVID gitu ya, atau saya ada perjalanan, nanti sama tim kami di masing-masing puskesmas kelurahan ada timnya. Nanti kita data, kita telaah, ada PE namanya penyelidikan epidemiologi. Kalau memang dia terindikasi gitu ya, nanti kita jadwalkan untuk pemeriksaan tersebut ke puskesmas kecamatan gitu. Cuma kalau misalnya yang tiba-tiba datang untuk cek lab gitu ya, mungkin boleh pakai yang aplikasi CLM dari Jaki, aplikasi Jaki gitu ya, di situ ada cek CLM. Nah itu nanti di situ ada skornya tuh, dia ada pertanyaan nih, misalnya ada keluhan nggak hari ini gitu ya. Keluhannya, aplikasinya download atau download Play biasa Play Store ya ada. Cek Jaki ya, JAKI gitu ya. Dari situ nanti keluar ada persentasenya, nanti diarahkan ke puskesmas terdekatnya. Gitu. Tapi untuk rapid test atau swab test sendiri ini biayanya tuh berkisar berapa ya dok? Nah kalau misalnya kalau kita kan memang karena untuk tracking ya, istilahnya tracking. Jadi memang pasien-pasien yang berkeluhan gitu ya, dan tracking keluarga atau misalnya lingkungan sekitar atau di kantor, tapi sesuai domisili tetap kembali ke domisili. Kalau kita tidak ada biaya, cuma kalau untuk yang keperluan lain gitu ya, pasien-pasien dengan tanpa keluhan misalnya, tapi dia misalnya mau perjalanan keluar atau perjalanan dinas dan lain-lain, itu pemeriksaannya mandiri di rumah sakit swasta. Nah itu berkisar antara tergantung rumah sakitnya ya. Berarti tergantung rumah sakit swasta tersebut ya? Sekitar 200 ribuan sampai 500 ribuan untuk rapid. Kalau swabnya sampai 1 jutaan. Makanya kita di swab massal ke masyarakat itu kita himbau untuk ikut swab gitu. Cuma memang masih banyak yang belum bersedia banyak gitu. Sayang sekali sebenarnya ya gitu. Jadi peraturan ini bagus ya dok untuk diterapkan, karena untuk tidak dilakukan komersialisasi oleh pihak-pihak rumah sakit yang lain gitu ya. Betul. Ya benar. Nah untuk dokter sendiri nih, tantangan apa sih yang pernah dirasakan yang paling terberat saat pandemi COVID-19 ini? Tantangan sebenarnya macam-macam ya, dari internal, eksternal gitu ya. Kita paling yang kita bikin pusing istilahnya gitu ya, mungkin dari stigma tadi itu ya. Jadi stigma itu yang penting. Kalau misalnya kayak kita misalnya capek, waktu lelah itu masih bisa diinin ya. Cuma kalau stigma ini yang sulit. Jadi kami misalnya ada nih pasien di lingkungan yang kita harapkan dia bisa untuk isolasi untuk dirujuk. Kalau tidak mungkin untuk isolasi mandiri gitu ya, dirujuk. Tapi stigma dari si pasien dan si masyarakatnya itu sendiri yang mungkin kita agak sulit gitu untuk dalam artian membuka pikiran gitu ya gitu. Jadi maksud dalam artian gini, untuk pasien COVID ini kan bukan berarti jadi dia ditakuti gitu ya, atau dia dikucilkan gitu ya. Kasihan kadang gitu untuk pasiennya. Jadi kita suka koordinasi antara Pasar Minggu dengan wilayah yang lain, suka koordinasi nih. Jadi pasien di sini nggak boleh, di sana nggak boleh gitu kan. Sedangkan kita sudah mengusahakan gitu bagaimana ya pasien ini agar bisa ditangani dengan baik misalnya gitu ya. Tapi yang stigmanya itu kayaknya intervensinya terlalu kuat. Nah itu yang kita mungkin agak jadi kelam kabut, kesulitan juga gitu. Iya benar. Kita tuh perlu khawatir gitu ya dok, tetap merasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan, tapi nggak perlu terlalu berlebihan gitu ya dok. Iya. Benar banget sih dok. Nah untuk kalau menurut dokter nih saat ini saat di tengah pandemi seperti ini kan lagi musim banget nih dok berolahraga sepeda. Nah menurut dokter sendiri tuh di tengah pandemi ini baik gak sih dilakukan, atau mending gak usah dulu aja deh gitu? Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya olahraga sepeda gitu ya, nggak apa-apa dia. Cuma tetap tadi protokol kesehatannya dijalankan gitu ya. Misalnya hand sanitizer-nya, maksudnya cuci tangannya setelah misalnya pakai sepeda. Namanya bersepeda kan kita mungkin di jalan
pegang apa gitu kan, atau pinjam sepeda apa segala macam gitu ya, tetap cuci tangannya. Bawa hand sanitizer selalu ya, boleh, Dok. Dan jangan lupa pakai masker. Masker itu yang ya. penting, masker atau ya face shield tadi Face shield, itu. Iya, itu di situ. Nah, mungkin untuk yang terakhir, apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat yang masih tuh terkesan tidak peduli gitu, yang masih bandel gitu, Dok? Maksudnya tetap walaupun misalnya terkadang ada tuh yang denial misalnya gitu ya, cuma mungkin cobalah untuk diikuti aja dulu sementara, karena kalaupun misalnya kitanya nggak, kalau saya bilang mungkin egois tadi ya, nggak mau untuk menggunakan masker atau sering cuci tangan atau apa, ya kita paling tidak berpikir yang lain di sekitar kita. Kalau kita masih ada sisi baiknya kita gitu ya, berpikir sekitar kita agar kita tidak menularkan ke yang lain gitu. Tetap gunakan masker, cuci tangan gitu ya. Terus sama tadi olahraga betul di rumah, kalau bisa misalnya makan buah sayur, vitamin gitu ya, buah sayur sama positive thinking. Karena virus itu benar, setiap pasien yang saya lihat kalau misalnya dia positive thinkingnya itu kuat gitu ya, dia sembuhnya cepat dan dia tidak mudah untuk kena virus gitu, atau kena penyakit. Tapi kalau dia negatif aja gitu bawaannya, itu mudah untuk kena penyakit tersebut gitu. Ya, jadi benar banget ya, Dok ya, harusnya itu masyarakat lebih belajar untuk bersabar, pelan-pelan tapi pasti, karena ini untuk kebaikan bersama kan. Daripada terburu-buru bisa-bisa malah membunuh. Iya, betul. Kan? Ya, Dokter, terima kasih ya sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program Apodcast kali ini, sudah mau berbagi informasi, sudah mau bercerita-cerita. Terima kasih juga untuk kesempatannya saya untuk memberikan edukasi sosialisasi. Ya, terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Semangat terus pekerjaannya. Sehat terus. Semoga kita kembali normal seperti sedia kala lagi. Amin. Ya, karena saya juga bosen, Dok, butuh liburan banget. Iya, sama mau jalan-jalan ya. Iya, sama. Oke, Sobat Kestel, sampai sini semoga informasi yang tadi dokter berikan dan edukasi yang dokter berikan semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah mulai kembali beraktivitas di rumah. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, Sobat Kestel!